Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita melanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan tentang masalah as-shalah, yaitu salat fardu, salat 5 waktu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang waktu salat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah diwajibkan kepada orang beriman yang waktunya telah ditentukan. Pada pertemuan yang lalu kita telah juga menerangkan bahwa pada saat malam Isra dan Mi'raj, bulan Rajab ini sudah masuk Rajab belum? Masuk malam tanggal 1. Disebutkan di malam Isra dan Mi'raj, Nabi kita itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau dan untuk umatnya semuanya melaksanakan salat fardu yang awalnya 50 waktu, namun akhirnya berubah menjadi 5 waktu saja. Itu adalah berkat daripada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang memberikan ide kepada Nabi kita untuk minta keringanan kepada Allah. Jadi malam Isra dan Mi'raj itu sudah ada surat keputusan wajib melaksanakan salat 5 waktu. Tapi rakaatnya, bilangan rakaatnya, tata caranya, bacaannya, waktunya, batasan waktunya pada malam Isra dan Mi'raj itu belum belum diberikan, belum dikasih tahu, belum diajarkan. Nah, setelah Nabi kita pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, besok harinya baru malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal waktu salat maghrib, di awal waktu salat isya, subuh, zuhur dan asar. Jadi di awal waktu Jibril datang, di awal waktu salat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, 5 waktu ini. Kemudian pertemuan Jibril dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya adalah Jibril memberikan pelajaran kepada Nabi kita tentang bilangan rakaat, tata cara sholat dan bacaannya, itu lokasinya sekarang masih ada, yaitu di pintu Ka'bah, maksudnya di samping bawah pintu Ka'bah, di mana ya, Syadzarwan. Nah, jadi kalau kita menghadap Ka'bah nih ya, pintu Ka'bah. Ya, alhamdulillah saya baru pulang ya dari umrah hari Kamis kemarin.
hari apa? Hari Rabu. Ya, insya Allah nanti berangkat tanggal 25 atau 27 lagi membawa rombongan umrah yang kedua, insya Allah. Jadi itu kita beritahukan kepada jamaah kalau yang berangkat umrah bahwa lokasi Jibril mengajarkan sholat kepada Nabi Muhammad itu lokasinya adalah kalau kita menghadap Ka'bah nih ya, ini pintu Ka'bah umpama, ini pintu Ka'bah di depan kita ini. Nah, di bawahnya sini sebelah kanan pintu Ka'bah itu ada namanya Syadarwan. Syadarwan itu, nah ini kayak begini, namanya Syadarwan. Apa ya? Nih teras ya. Apa teras atau apa? Nih, ini nih, yang ini nih. Kanan kiri. Ini namanya Syadarwan. Cuman paling jaraknya semeter, nggak sampai mungkin 1 meter itu ya lebarnya. Cuman sekelilingan itu ada Syadarwan. Kecuali di Rukun Yaman, di mana di apa namanya Hijr Ismail itu tidak ada Syadarwan. Nah di sini di bawah pintu Ka'bah, Syadarwan sebelah kanan ini, bawah sebelah kanan pintu Ka'bah itu ada apa bahasa Banjarnya belepak, apa belepak ya? Ada apa namanya batu warna kecoklatan. Disitulah Jibril datang dan mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rakaat, bilangan rakaat salat, tata cara salat dan bacaan salat. Jibril datang itu di hari pertama setelah kepulangan Nabi dari Isra Mi'raj, itu di awal waktu salat. Di awal waktu salat. Nah kemudian besok harinya, hari yang kedua setelah Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, Jibril datang lagi, tapi datangnya adalah di akhir waktu salat maghrib, di akhir waktu salat isya, subuh, zuhur dan asar, di akhir waktu. Jadi hari pertama setelah kepulangan Jibril datang di awal waktu, di hari kedua setelah kepulangan Isra dan Mi'raj, Jibril datang di akhir waktu salat. Nah kemudian kata Jibril, bahasa ditanya, ya Rasulullah, inilah awal waktu salat maghrib dan inilah akhir waktu salat maghrib. Seperti itu juga isya, subuh, zuhur dan asar. Nah setelah Nabi lengkap diajarkan oleh malaikat Jibril, maka disitulah kewajiban untuk melaksanakan salat yang waktunya telah ditentukan. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh sesudahnya. Kalau sebelumnya itu tidak sah, kalau sesudahnya itu disebut namanya salat qadha. Kalau ada seseorang melaksanakan setelah selesai salat fardu maghrib, maka itu disebut namanya salat qadha. Tapi orang yang mengqadha salat ini ada penyebabnya secara garis besar terbagi menjadi 2. Ada yang udzur syar'i, ada yang bukan udzur syar'i. Kalau udzur syar'i contohnya umpama ketiduran, sudah kelewatan maghrib baru bangun, atau kesiangan sholat subuhnya nggak bangun sama sekali subuhnya, maka dia sholat subuh di luar waktu sholat subuh, itu dia tidak berdosa, tapi sholatnya disebut sholat subuh qadha. Nah yang kedua, orang yang mengerjakan di luar waktu sholat alias setelah sholat fardu selesai lalu dia sholat tanpa ada udzur syar'i, dia tidak ada alasan untuk tidak mau sholat, cuma dia berleha-leha, bersantai-santai sampai akhirnya dia mengerjakan sholat fardu itu setelah selesai sholat fardu. Apa yang terjadi? Maka sholat itu disebut namanya sholat qadha, tapi orang ini berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena melalaikan untuk mengerjakan sholat fardu di waktunya. Kalau ada orang sholat fardu sebelum waktunya, maka sholat fardu yang sebelum waktunya juga tidak sah. Artinya dia wajib mengulang sholat tersebut setelah masuk waktu sholat fardu. Contoh, ini masih waktu maghrib, kita masih waktu maghrib. Lalu ada orang sholat isya sekarang, aku mau sholat isya aja sekarang. Dia sholat isya tapi di waktu maghrib. Apa yang terjadi? Maka sholat isya yang dia kerjakan di waktu maghrib ini, sholatnya tidak sah. Artinya kalau tidak sah,
maka dia wajib sholat isya kembali setelah dia memastikan sholat isya itu telah masuk waktu. Udah dipaham dulu ini? Ini permasalahan yang kita sebutkan adalah permasalahan yang normal, artinya waktu yang normal. Tetapi ada masalah kita boleh mengerjakan sholat sebelum masuk waktunya, dan juga kita boleh mengerjakan sholat setelah selesai waktunya, dan sholat kita sah, bahkan kita tidak berdosa. Hukumnya boleh, sah, dan tidak ada masalah. Sholat apa itu? Contoh ringan adalah seperti orang yang mengerjakan sholat jamak takdim atau jamak takhir bagi orang yang musafir. Nah, kami kemarin berangkat umrah sering sekali melaksanakan sholat jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Selama di dalam musafir itu boleh saja. Maghrib masuk, kita sholat maghrib dan isya jamak takdim, tidak ada masalah, boleh. Kita sholat sholat zuhur dengan asar, zuhurnya ditarik ke asar jamak takhir, boleh, tidak ada masalah selama musafir. Tapi kalau cuma kampanye nih ya, ini sibuk nih, saya mau kampanye, mau dukung paslon nomor sekian umpama, akhirnya bikin jamak takdim atau jamak takhir, maka salat yang seperti itu tidak boleh. Mudah dipaham kira-kira? Baik, sekarang kita tambahkan pelajaran baru. Para ulama kita mengatakan bahwa maghrib, salat maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar itu semuanya mempunyai 6 waktu salat. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar itu mempunyai bahagian waktu-waktu salat. Jadi maghrib itu ada 6 waktu di dalamnya, isya ada 6 waktu, subuh ada 6 waktu, zuhur, asar begitu juga ada 6 waktu. Ya, dalam satu salat itu ada 6 waktu kata ulama. Apa itu 6 waktu? Yang pertama disebut namanya waktu fadilah. Waktu yang paling afdal, waktu yang paling besar pahalanya. Artinya kalau kita melaksanakan sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat asar di waktu fadilah ini pahalanya itu sangatlah besar sekali. Dan apabila kita melaksanakan sholat tersebut di waktu fadilah ditambah dengan berjamaah, maka pahalanya berkali-kali lipat besarnya. Kalau seandainya kita melaksanakan sholat tersebut di waktu fadilah ini secara berjamaah dan jamaahnya semakin banyak, ya, yang di sini sholat jamaahnya cuma 10 orang, di sini 100 orang, kita mengikut jamaah yang 100 orang, pahalanya lebih besar lagi. Dan apabila kita melaksanakan sholat fardu tersebut di awal waktu, sholatnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, maka pahalanya lebih besar daripada sholat berjamaah di tempat lain. Di Mekah 100.000 kali lipat pahalanya ketimbang kita sholat di tempat lain. Ini kalau kita sholat maghrib berjamaah di Mekah sana, Masjidil Haram, sholat maghrib, maka kita seakan-akan mendapatkan pahala sholat maghrib sebanyak 100.000 kali sholat maghrib. 100.000 kali sholat maghrib. Kalau 100.000 itu kira-kira 100.000 setahun berapa itu? 360 hari. Nah, 100.000 dibagi 360 hari, kira-kira berapa tahun itu? Nah, bagi aja di situ 5 tahun ke 7 tahun. Nah, jadi banyaknya seperti itu. Tapi jangan juga diakal-akalin. Aku sudah umroh, aku sudah haji, aku sudah sholat maghrib di situ, berarti aku mempunyai pahala maghrib berapa? 100.000
kali sholat maghrib. Kalau begitu aku perai 5 tahun gak sholat maghrib. Tahu perai? Nanti pulang gak sholat maghrib lagi. Nggak begitu juga konsepnya. Artinya walaupun kita sudah umrah, sudah haji, sholat maghrib yang kita kerjakan di Balikpapan itu tetaplah wajib kita lakukan. Yang di sana itu segi pahalanya banyak dapat, ya. Nah seperti itu tuh. Kalau di Masjid Nabawi berapa? 1000 sholat. Kalau di mana namanya Aqsa 500 sholat. Nah, jadi Mekah 100.000, di Madinah 1000, di Masjid Aqsa 500. Makanya Nabi memesankan la tashaddur rihal illa fi thalathil masajid. Janganlah kalian berlomba-lomba untuk pergi berrehlah kecuali kalian bersemangat mengumpulkan duit untuk rehlah jalan menuju ketiga masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Ini bapak-bapak nih. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun juga, kita ngumpulin duit sehari umpama 50.000 atau alhamdulillah bisa lebih daripada itu. Niat kita, saya ngumpul duit, saya kepingin umrah, saya kepingin salat di Masjid Haram, saya kepingin salat di Masjid Nabawi. Setiap kita kumpul duit tadi setiap hari, itu akan menjadi pahala yang terus menerus, tidak ada hentinya sampai kita terkumpul duit tadi, lalu kita melaksanakan umrah untuk salat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Rugi kalau bapak-bapak cuma ngumpulin duit, begitu juga anak muda ngumpulin duit, niatnya cuma kepingin beli motor, ngumpulin duit kepingin beli HP, ngumpulin duit kepingin beli mobil. Ini rugi. Niat itu kumpulin duit tadi. Jadi niat nabung untuk berangkat umrah atau berangkat haji, itu yang wajib, yang sisanya sunnah aja. Yang bonusnya ini yang kita dulu utamakan. Nah, jadi ketika kita nabung di bank itu jadi pahala. Pahamlah kira-kira. Lah ini enggak ngumpul duit untuk beli HP. HP-nya harganya berapa? 20 juta, 30 juta. Ya Allah. Paling-paling setahun dipakai, bosan sudah, atas setengah tahun. Mau dijual lagi, harganya jatuh. Yang tadinya harganya sampai 30 juta, dijual paling-paling 8 juta, 7 juta. Kan rugi. Rugi seperti itu. Jadi pikirkan itu. Nih, bapak-bapak yang belum berangkat umrah, berangkat haji, ayo kumpulin duit. Niat. Saya kepingin berumrah, saya kepingin berhaji. Niat seperti itu setiap kali bapak ibu nabung, jadi pahala yang tidak berhenti pahala itu sampai kita melaksanakan haji dan umrah. Setelah pulang dari haji dan umrah, niat lagi, ngumpulin duit lagi untuk berangkat lagi. Kenapa? Karena Nabi tadi nyuruh, janganlah kalian bersungguh-sungguh mencari uang, bahasa kitanya, untuk rehlah, untuk jalan-jalan, kecuali kalian bersungguh-sungguh ngumpulin duit, harta untuk rehlah jalan-jalan ketiga masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Udah dipahami kira-kira? La ilaha illallah. Nah kemudian kita kembali ya, waktu fadilah atau waktu yang paling utama tadi, kira-kira batasannya berapa lama? Waktu maghrib fadilah, waktu maghrib fadilah, waktu isya fadilah, waktu subuh fadilah, waktu zuhur fadilah, waktu asar. Jaraknya itu berapa lama yang dinamakan kita bisa mendapatkan pahala yang besar itu? Nah di sini disebutkan adalah orang yang mendapatkan waktu fadilah itu adalah orang yang sholat di awal waktu. Berapa standarnya? Yaitu sekira-kira waktunya 1. Sekedar menjawab adzan, 2. Berwudu, 3. Memakai baju, 4. Menunggu jamaah sholat. Menunggu jamaah sholat.
Kalau kita hitung-hitung di sini, orang adzan kira-kira berapa menit? 5 menit? 5 menit itu panjang banget sudah itu. Belagu-lagu bedayu-dayu sudah itu. Ya, anggaplah 5 menit. Kita berwudu berapa menit? Berwudu dari sini jalan ke tempat wudu kembali lagi kira-kira berapa menit? Anggaplah 5 menit lah, ya. Kemudian nunggu setelah adzan sampai qomat berapa menit di sini? Waktu mundur nih. Berapa menit? Oh, berapa menit? 5 menit, anggap 5 menit, ya. Kemudian kita sholat qobliyah berapa menit kira-kira? Anggap ya 5 menit. Berapa menit totalnya itu? 20 menit. Oleh karena itu para ulama kita banyak mengatakan, termasuk Syekh Ismail Al-Yamani, beliau mengatakan waktu fadilah itu adalah 20 menit pertama. 20 menit pertama. Artinya setelah dari masuk waktu ini, bukan setelah adzan yang dihitung, bukan setelah adzan. Dari masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu itu. Di situ berjalan 1, 2 menit, 3 menit sampai 20 menit ke depan. Ya, maksudnya 20 menit pertama ini dari masuk waktu itu disebut namanya waktu fadilah. Ada di waktu maghrib, ada di waktu isya, ada di waktu zuhur, subuh, asar dan seterusnya. Mudah dipahami kira-kira? Nah, lewat daripada 20 menit pertama, maka itu sudah bergeser waktunya. Bukan disebut waktu fadilah, tetapi nanti kita masuk waktu yang berikutnya. Artinya kalau kita sholat setelah 20 menit pertama, pahalanya tidak besar lagi. Pahalanya tidak berkurang ya, berkurang. Baik, kemudian yang kedua itu disebut namanya waktu ikhtiyarin, waktu pilihan. Ikhtiar, kita mau pilih yang mana? Mau pilih waktu yang besar pahalanya, oke. Yang sedang-sedang saja boleh. Mau yang kecil pahalanya, ya boleh juga. Artinya di sini tidak ada paksaan. Cuma nanti pas di akhirat baru kita sadar, aduh, kalau aku tahu pahalanya, pasti aku akan mendapatkan, pasti aku sholat di awal waktu. Sekarang kita mungkin aman-aman saja, di akhirat baru kita rugi. Dan semua orang yang di akhirat nanti, siapapun juga, kecuali para nabi dan rasul, siapapun juga, apalagi kita orang-orang awam, siapapun juga, kita di akhirat nanti pasti pasti menyesal. Pastinya menyesal. Aduh, kenapa aku pilih waktu maghrib itu sholatnya jam 7? Kenapa aku sholat maghribnya jam 7:07? Atau sekarang ini hampir setengah 7, setengah 8 sudah. Kenapa aku sholat itu? Kalau aku tahu, aku akan sholat maghrib di awal waktu. Aduh, kenapa aku waktu di dunia itu sedekahnya cuma 5.000? Kalau aku tahu, aku akan sedekah 1 juta. Aduh, kenapa aku waktu di dunia ngumpulin duit cuma beli motor, beli mobil, beli apa lagi, HP. Aduh, kalau aku tahu begini besarnya pahalanya, niscaya aku akan nabung untuk berangkat umrah, berangkat haji. Tapi apa daya, nasi sudah jadi ketupat. Mau apa lagi, sudah tidak bisa diapa-apain namanya di akhirat. Nah, makanya kita nanti di akhirat, siapapun kita, termasuk saya pribadi, mungkin paling banyak menyesal di akhirat nanti. Nah ya, tapi dalam ilmu fikih, kita kembali ke sholat tadi, ya terserah kita mau pilih yang mana. Mau yang gede pahalanya silakan, mau yang kecil silakan, mau yang sedang-sedang silakan, terserah. Cuman jangan nyesal saja di akhirat nanti, kan begitu tuh. Nah, waktu ikhtiar ini, waktu pilihan, jadi kita tidak ada larangan, kita boleh memilih, yaitu setelah waktunya dimulai dari setelah waktu fadilah sampai sisa dari waktu yang cukup hanya menunaikan sholat fardu itu saja.
Jadi maksudnya setelah 20 menit pertama itu masuk namanya waktu ikhtiar. Semakin mundur, semakin kita menunda sholat fardunya, semakin kecil pahalanya. Sampai berakhir kapan waktu ikhtiar ini? Yaitu kurang lebih 5 menit sebelum berakhir waktu sholat tadi. Ini maghrib berapa? Isyanya nanti sampai isya jam berapa? Jam 7? 43. Nah, kalau kita sholat, anggaplah sholat fardu itu minimal 5 menit, berarti berakhir waktu ikhtiar ini adalah 7 berapa? 7:38. Jam 7 lewat 38 menit. Sampai di situ tuh waktu pilihannya. Itu semakin sekarang ini, kalau sekarang ini kita sholat mungkin sudah dapat hintalu ayam sudah, pahalanya hintalu ayam. Nanti dikit lagi nih masuk 7:30 nih hintalu puyuh, ujung-ujungnya besar pahalanya seperti telur cecak. Kecil banget telur cecak. Ujung-ujungnya nanti apa lagi? Dapat telurnya kodok, kecil banget artinya. Nah, jangan kita nunda-nunda waktu tersebut. Walaupun kita boleh, tapi sayanglah kita menunda-nunda waktu sholat tadi. Paham kira-kira ya? Kemudian yang ketiga, waktu jawaz, waktu yang dibolehkan dalam syariat. Kalau tadi ikhtiar kita memilih, kita mau pilih yang mana? Yang pertama boleh, kedua boleh, tiga boleh. Nah, ini yang ketiga, waktu yang boleh. Dibolehkan artinya kita ada uzur atau tidak ada uzur. Kalau kita sholat di waktu yang kita sebutkan ini, jawaz ini artinya boleh, maka tidak ada dosa juga, tidak kena makruh, tidak kena dosa, ya. Namanya waktu jawaz. Apa itu? Yaitu sama waktunya dengan waktu ikhtiar. Dari berakhirnya waktu sholat fadilah tadi, waktu fadilah, sampai kurang lebih 5 menit dengan berakhirnya waktu sholat tadi. Nah, jawaz namanya, kita boleh saja sholat sekarang boleh, nanti boleh, ya, artinya boleh jawaz. Ikhtiar dengan jawaz itu apa maksudnya? Nah, kalau kalau saya bisa gambarkan begini ya, waktu ikhtiar ini adalah kita memilih tapi karena uzur. Uzur. Contoh nih ya, kita sakit. Aduh, saya nggak kuat kalau sholat di awal waktu, masih meriang. Nantilah saya mau minum obat dulu supaya bisa bisa meredakan meriang ini. Ternyata kita minum obat, dapat umpama 1 jam setelah itu badan kita menjadi hangat lagi, baru kita sholat dengan kondisi yang sudah hangat. Ini yang disebut waktu ikhtiar. Artinya walaupun kita sholatnya di akhir waktu, tapi karena kondisi seperti itu kita mendapatkan pahala, artinya sama dengan orang yang sholat di awal waktu, ya. Nah, tapi kalau waktu jawaz ini ya kita boleh aja, kita nggak ada uzur nih, nggak ada uzur syar'i, nggak ada apa juga, cuman santai-santai saja. Aku mau sholat di akhir waktu. Nah, yang seperti ini pahalanya kecil, kecil. Nah, jadi kalau saya bisa gambarkan ya, waktu ikhtiar itu kita boleh sholat di awal waktu atau di akhir waktu, tapi ini karena ada uzur syar'i, kita boleh mau pilih, ya. Tapi kalau waktu jawaz ini adalah orang yang menunda waktu sholat bukan karena uzur syar'i. Semakin dia menunda waktu sholat, semakin kecil pahalanya. Mudah dipaham kira-kira? Kemudian yang keempat, waktu hurmah, waktu yang haram. Artinya kalau kita sholat kita tetap sah, tapi berdosa. Gimana sholatnya sah tapi berdosa? Oh, kalau begitu gak usah sholat sama sekali, tambahnya berdosa. Ya, tambahnya berdosa. Nah,
jadi waktu hurma ini kita salat maghrib tapi kita berdosa. Salat maghrib kita sah tapi berdosa. Kenapa kita berdosa? Karena kita menunda salat tadi tanpa ada uzur syar'i. Kita sudah masuk waktu yang diharamkan untuk salat. Kalau begitu sekali aja nggak usah salat, tambah ini berdosa besar. Paham nggak maksudnya? Nah, waktu hurma yaitu waktu menunda salat sampai waktu ini, yakni keluar waktu sholat. Nih sudah mau tahrim nih. Assalatu wassalamu alaik. Sudah mau isya nih. Baru berwudu, baru sholat maghrib. Dapat 2 rakaat masuk waktu isya. 2 rakaatnya ke maghrib, 1 rakaatnya ke isya. Apa hukumnya sholat ini? Kalau orang ini tidak ada udzur syar'i, maka sholat maghribnya sah, tetapi berdosa. Paham kira-kira? Kalau begitu sekalian dia sholat tambahnya berdosa. Ya, tambahnya berdosa. Paham tuh? Udah dipaham ya? Baik, kemudian yang kelima. Yang kelima adalah waktu udzur. Ini yang kita dikatakan waktu udzur syar'i. Nah, waktu udzur ini adalah seperti orang yang menjamak sholat. Ini yang saya katakan tadi, yang kita bicarakan tadi. Kita musafir, kita sholat maghrib dengan isya digabungkan jamaah takdim di waktu maghrib. Jadi isya dan maghrib dikerjakan di waktu maghrib. Boleh? Boleh. Berdosa? Enggak berdosa. Dapat pahala? Iya, dapat pahala. Dapat pahala. Walaupun isyanya kita tarik ke maghrib, atau sebaliknya maghrib kita tarik ke isya. Boleh. Dapat pahala? Iya, dapat pahala. Berdosa? Enggak berdosa. Makruh? Enggak ada makruh. Malahan dapat pahala. Kenapa? Karena kalau orang yang menjamak sholat ketika musafir, maghrib dan isya, zuhur dan asar itu adalah dinamakan satu waktu. Udah dipaham kira-kira? Itu musafir. Tapi ingat juga musafirnya ngapain? Umrah kah, musafir wajib seperti haji, musafir sunnah, silaturahim, musafir mubah itu seperti berdagang. Tapi kalau musafirnya haram, mau kemana? Saya mau ke Bali. Ngapain? Biasalah cuci mata. Itu mah bukan cuci mata, ngotorin mata ke sana. Niatnya mau hura-hura. Niatnya musafir ingin berjudi. Niatnya ingin naudzubillah min dzalik nasallallahu alaihi ingin berzina. Apa yang terjadi? Musafir yang seperti ini adalah musafir yang haram. Orang yang musafir seperti itu maka dia tidak boleh menjamak, tidak boleh mengqashar. Dan biasanya memang kalau dari awal orang itu niat musafirnya niat yang jahat, maka tidak ada potongan dia mau sholat. Ya, tidak ada potongan dia kepingin sholat. Kalaupun dia sholat, tidak boleh menjamak dan tidak boleh mengqashar. Nah, jadi disebut namanya waktu uzur syar'i. Nanti kita akan bahas ya waktu uzur ya. Anjang masalahnya itu yang orang jamak tadi. Baik, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, yang terakhir disebut namanya waktu darurah. Waktu darurat ini ya darurat, namanya darurat ya darurat. Apa contohnya? Yaitu orang yang bisa melaksanakan sholat sekedar setelah hilang daruratnya, setelah hilang daripada penghalangnya, walaupun dia sholat di akhir waktu. Contohnya gimana nih? Contoh, perempuan itu salah satu yang menghalangi bagi dia sholat. Apa kira-kira perempuan itu? Haid. Kalau perempuan haid boleh nggak sholat? Nggak boleh. Kalau dia sholat apa hukumnya? Haram. Artinya perempuan yang haid walaupun dia tidak sholat, dengan dia tidak sholat waktu haid tadi dia dapat pahala. Waktu maghrib masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perempuan itu lagi haid.
Kata perempuan, saya lagi haid, saya nggak sholat. Dengan dia tidak sholat maghrib, dia dapat pahala. Kalau dia sholat maghrib, bukan dapat pahala, tambah dosa. Makanya enaknya perempuan tuh nggak sholat, nggak puasa, tapi dapat pahala. Kapan tuh? Waktu haid. Bahkan kata ulama, sebagian ulama mengatakan yang pendapat yang kuat, dan ini pendapat yang paling kuat, kalau perempuan itu setelah selesai haid, maka haram baginya untuk mengqadha. 1 minggu dia haid, aku rasanya mau mengqadha salatku yang 1 minggu tadi karena haid. Haram hukumnya. Ulama yang tegas mengatakan haram. Jadi kalau dia sudah haid, sudah bersih, ya sudah, enggak usah dikodok-kodok. Kalau dia kodok malah berdosa. Itu pendapat yang kuat. Nah, perempuan yang haid ini, contohnya perempuan yang haid, dia tidak wajib salat. Kalau laki-laki ada nggak dia laki-laki nggak salat? Penjejak laki-laki tidak salat, ada nggak kira-kira? Jadi kalau ada laki-laki tidak sholat berarti dia haid. Tapi ada laki-laki tidak sholat tapi dia tidak berdosa. Kapan itu? Orang gila. Laki-laki gila. Jadi kalau ada laki-laki tidak sholat itu antara dua. Mungkin dia haid, mungkin dia gila itu. Nah, umpamanya perempuan haid ini bersih dari haidnya, walaupun di ujung waktu sholat maghrib. Ini tinggal berapa menit lagi nih? Ya, tinggal 5 menit lagi nih, kecepatan jamnya ya. Tinggal 5 menit lagi nih. Perempuan tadi merasa bersih dari haid, ya aku bersih haid. Tapi nggak mungkin dia bisa sholat. Kenapa? Karena belum apa? Bukan belum bersih, belum mandi. Dia sudah bersih tapi belum mandi. Nggak mungkin dia mau sholat. Mandilah dulu dia, mandi. Setelah dia mandi ternyata Isya sudah masuk. Bagaimana hukumnya? Maka dia wajib mengqadha. Kenapa? Karena bersihnya di waktu maghrib. Mudah dipahami kira-kira. Nah, begitu juga orang gila. Orang gila disembuh dia dari gilanya. Kata dokter, kamu sudah sehat. Dia di akhir waktu maghrib, salatlah maghrib dia. Ya, salat maghrib. Walaupun kata Imam Syafi'i, kalau orang itu pernah junub, maka dia wajib mandi junub lebih dahulu. Di waktu dia gila, dia pernah junub, maka dia wajib mandi junub, lalu dia salat maghrib, walaupun maghribnya dikerjakan di waktu Isya. Mudah dipaham kira-kira ini? Ini disebutkannya waktu darurat. Perhatian, terakhir. Perhatian ini penting nih ya, terutama bapak-bapak yang punya istri, punya anak perempuan, begitu juga perempuan, lebih penting lagi. Perhatikan nih, di dalam sholat itu ada 5 kali kita sholat: maghrib, isya, zuhur, asar, dengan subuh. Perhatikan nih ya, kalau kita menjamak itu ada 2 pasang yang boleh dijamak, boleh dikumpul. Maghrib dengan isya, ini satu jodoh nih. Maghrib dengan isya, ini sejoli nih, satu jodoh. Zuhur dengan asar, satu joli, ini sejoli nih ya. Sedangkan subuh nggak ada pasangannya. Ini zuhur, maghrib, isya sepasang, zuhur, asar sepasang, maghrib, subuh nggak ada pasangannya. Ya. Nah, kalau maghrib, isya kita boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Zuhur, asar boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Tapi kalau subuh nggak ada jamak takdim, nggak ada jamak takhir. Artinya kalau sholat subuh mesti sholat di waktunya. Perhatikan nih, kita tadi sudah membahas sholat musafir, walaupun sedikit ya. Nah, sekarang kita membahas tentang perempuan yang haid. Perhatikan ini. Kalau perempuan itu zuhur, maghrib dengan isya, perhatikan ya. Bersihnya di waktu maghrib, walaupun di akhir maghrib, maka dia wajib melaksanakan sholat maghrib, walaupun dengan cara mengqadha. Kemudian masuk isya, dia sholat isya tunai. Paham ya? Kenapa? Karena bersihnya di waktu maghrib, waktu pertama. Begitu juga zuhur dengan asar. Ada perempuan bersih di waktu zuhur, maka dia wajib salat zuhur walaupun dengan cara mengqadha. Kemudian dia salat asar secara tunai. Paham kira-kira? Karena bersihnya di waktu pertama maghrib, karena bersihnya di waktu pertama zuhur. Perhatikan. Permasalahan berikutnya, kalau seandainya perempuan ini bersih dari haidnya di waktu isya nih, maka kata ulama dia wajib salat isya tunai dan juga salat maghrib qadha. Salat maghrib qadha. Oh, kenapa maghrib diqadha? Padahal kan bersihnya di waktu isya.
Jawabannya adalah karena maghrib dengan isya ini sepasang. Ini perhatikan, banyak orang nggak paham nih. Jadi kalau ada istri kita, anak perempuan kita, atau ibu-ibu yang hadir di sini, dia bersih haidnya jam 10 malam, maka dia wajib sholat isya tunai dan sholat maghrib qadha. Kenapa? Karena tadi nih, maghrib dengan isya sepasang. Begitu juga zuhur dengan asar. Ada perempuan bersih di waktu asar, jam 5 dia bersih, maka dia wajib melaksanakan sholat sholat asar tunai dan sholat zuhur qadha. Kok kenapa juga di qadha zuhurnya? Karena zuhur ini sepasang dengan asar. Tapi kalau subuh bersih, perempuan bersih jam 6 subuh, ya tinggal beberapa menit lagi masuk waktu siang nih, maka dia wajib mandi lalu sholat subuh saja, tidak perlu dia menggabungkan dengan sholat isya. Kenapa? Karena subuh gak ada pasangannya. Kalau perempuan itu bersihnya jam 10 pagi, maka dia mandi junub dan tidak ada sholat baginya. Paham kira-kira? Kecuali nanti masuk sholat zuhur, baru dia sholat zuhur. Mudah dipaham? Baik, cukup sekian ya. Ada pertanyaan? Gak ada. Cukup dulu. Insyaallah kita sambung lagi. Insyaallah nanti saya berangkat kalau tidak ada halangan tanggal 25 Januari keberangkatan kedua yang membawa jamaah. Kemudian nanti bulan puasa kalau tidak ada halangan saya akan berangkat lagi umrah Lailatul Qadar. Kayaknya saya ditugaskan khotib hari raya di sini kalau nggak salah. Iya kemarin ya. Mana yang bertugasnya? Lagi sakit ya. Nah coba nanti saya konfirmasi ulang kalau memang saya berangkat bulan puasa Lailatul Qadar. Jadi cari pengganti. Tapi belum sampai sekarang saya belum bisa memastikan untuk berangkat bulan Ramadan. Mungkin 50% ya. Tapi insya Allah kalau memang saya berangkat bulan Ramadan Lailatul Qadar bawa jamaah, dipersiapkan saja untuk pengganti saya di hari raya Idul Fitri. Ya, siapa yang kepingin berangkat umrah di bulan Ramadan 13 hari ya, 1 hari hari raya Idul Fitri di Mekah, kemudian besoknya pulang, itu umrahnya 42 juta. Kalau hari biasa seperti ini kita buka harga 32 juta, jadi bedanya 10 juta. Ya, sudah keberangkatan dari Balikpapan. Saya ketemu dengan rombongan yang lain, berapa kamu berangkat umrah? Satu pesawat nih, 13 hari, sama aja dengan saya. Berapa? 38 juta, 42 juta, sama harinya. Hotel di mana? Jauh juga. Kata saya, waduh kamu kalau tahu sudah ikut sama saya saja. Iya Pak katanya. Ya, cuman begitulah ya. Ala kulihan ya, bedanya jauh banget sama saya, padahal hotelnya jauh-jauh juga, lebih jauh dari hotel saya lagi. Ya, ala kulihan seperti itu. Mungkin sampai di sini saja, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.